Hayo, siapa yang udah bisa move on dari pacaran, terus ngebet pengen nikah? Atau karena bosen di rumah, banyak tugas bejibun, ujung-ujungnya kepikiran pengen nikah? Aku udah capek, hidup gini-gini aja, hampa. Seandainya udah punya pasangan hidup, kan enak ya. Ada yang peduli, perhatian, nemenin, pokoknya so sweet lah. Eits, emang sesederhana itu ya? Apa iya nikah jadi jawaban dari segala masalah? Hati-hati, jangan terjebak pernikahan halu. Mau pernikahan ubud nah halu, tentu butuh ilmu. So, temukan ilmunya di event KSWI Pernikahan no ubud halu 27 Desember 2020. Teks lengkapnya di akun kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey yo, what's up geng? Gimana kabarnya hari ini? Kembali lagi kita ke acara KSWI pada akhir bulan tahun ini. Perkenalkan, nama saya Riana Enjang Hayati. Saya selaku moderator akan memimpin acara pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini KSWI mengangkat tema yang berjudul pernikahan or halu. Gimana teman-teman, penasaran kan? Pembahasannya gimana? Tetap stay tune. Oke, sebelum acara dimulai, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh Mbak Wiwit. Yang ketiga, pembahasan oleh pemateri pertama yang disampaikan oleh Mbak Jusnul. Dan yang keempat, pembahasan pemateri kedua yang disampaikan oleh Mbak Indri. Dan yang kelima, pembacaan doa. Dan yang terakhir, penutup. Kemudian acara yang kedua, pembacaan tilawah yang akan disampaikan oleh Mbak Wiwit. Kepada Mbak Wiwit, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum wa solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullah min fadlih wallahu wasi'un alim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Wiwit yang telah membacakan tilawah. Semoga dengan tilawah tersebut memberikan keberkahan pada acara pada hari ini. Remaja saat ini dalam kondisi dekadensi moral, yang salah satu faktornya disebabkan oleh aktivitas pacaran. Dan menikah seolah menjadi solusi bagi segala masalah. Namun, remaja dilanda dilema, sebab di sisi lain ternyata pernikahan muda dilarang. Berikut ini pemateri pertama yang disampaikan oleh Mbak Jusnul akan membahas berkaitan dengan fakta ini. Sebelum Mbak Jusnul memaparkan materi, jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe, like, comment, and share.
Jangan lupa pula follow akun remaja KSWI, link udah ada di deskripsi box. Bagi teman-teman yang aktif menanggapi apa yang dipaparkan oleh pemateri, berpeluang besar untuk mendapatkan door prize. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnul Septiani. Saya domisili di Kabupaten Semarang. Saat ini saya menjadi salah satu pengurus di KSWI sendiri dan aktivitas saya menjadi seorang pendidik di salah satu sekolah di Kabupaten Semarang. Nah, hari ini kita akan membahas tema berkaitan tentang pernikahan halu. Happily ever after is hoax. Nah, di awal saya akan menyampaikan beberapa fakta yang sebetulnya itu dekat dengan kita. Dekat dengan anak muda, dekat dengan remaja. Apakah itu? Nah, teman-teman pasti akan tergambar. Kalau anak muda, anak remaja itu dekat dengan yang namanya apa? Aktivitas pacaran. Ya. Padahal kita tahu aktivitas pacaran itu sendiri ya, dengan beberapa fakta yang kita lihat sekarang itu menuju ke mana? Kerusakan, ke kemudorotan. Apa faktanya? Yang pertama, 10.847 pelaku kekerasan, di mana 2090-nya adalah pelaku yang dilakukan oleh pacarnya sendiri. Itu dari Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak 2017. Kemudian fakta yang kedua, baru-baru ini ya, bulan November kemarin lebih tepatnya, ditemukan seorang gadis ABG berusia 17 tahun itu meninggal di kamar hotel di salah satu kamar hotel di Kabupaten Semarang, di salah satu hotel di Kabupaten Semarang. Di mana dia ditemukan itu masih dalam keadaan memakai seragam pramuka. Dan setelah ditelusuri, ternyata dia meninggal dibunuh oleh pacarnya sendiri yang baru berpacaran dengannya selama 2 pekan. Miris ya? Nah, fakta yang kedua. Baru-baru juga November kemarin itu ditemukan ditemukan gadis ya berusia 27 tahun itu meninggal di semak-semak. Dan itu ditemukan oleh seorang penjual susu. Ditemukan, dicek, ternyata udah meninggal. Lah baru nih ditelusuri meninggalnya gimana? Ternyata ditemukan bahwa pelakunya sendiri itu adalah orang yang pernah menjalin hubungan asmara dengan gadis ini. Ya kalau bisa dibilang mantan pacar. Kemudian dari sini kita bisa menyimpulkan ya, ini menunjukkan bahwa aktivitas pacaran itu membawa kemudorotan. Apalagi di Indonesia sendiri 48 dari 1.000 anak remaja atau anak mudanya itu mereka hamil di luar nikah. Dan 58% yang memilih untuk aborsi daripada melanjutkan kehamilan. Itu bersumber dari data Dinas Kesehatan Yogyakarta tahun 2015. Nah, dari beberapa fakta tadi yang saya sampaikan, kesimpulannya adalah aktivitas pacaran itu menyebabkan kemudorotan, membawa kemudorotan kepada para remaja dan anak muda. Alhamdulillahnya sekarang banyak anak muda dan para remaja itu berlomba-lomba untuk apa? Hijrah. Mereka move on dari yang namanya aktivitas pacaran. Makanya jangan heran jika gelombang hijrah sekarang itu begitu tinggi, begitu derasnya. Bahkan muncul hashtag Indonesia tanpa pacaran. Nah, dari sini akhirnya kan mereka berpikir ya, anak muda dan para remaja itu berpikir, maka solusi apa nih yang bisa saya ambil daripada saya terus berkutik dalam aktivitas pacaran ini. Nah, di mana konten media sosial yang begitu banyak yang kita bisa lihat, apalagi bagi seorang muslim, kita akan menemukan solusi bahwa solusinya itu adalah sebuah pernikahan. Nah, apalagi nih sekarang itu lagi booming-boomingnya nikah muda. Plus itu malah menjadi sebuah inspirasi bagi
anak muda atau remaja sekarang itu untuk menyegerakan yang namanya nikah muda, baik itu dari remaja, kemudian anak SMA. Nah, hanya saja karena saking banyaknya ya, begitu banyaknya konten-konten yang itu terkait nikah muda itu enak loh, bahagia loh, romantis, ini itu. Dan akhirnya mereka terbayang bahwa iya ya berarti nikah muda itu bahagia tuh, bahagia terus ya, kemana-mana berdua, romantis. Tapi sayangnya di satu sisi ilmu tentang pernikahan itu tidak didapatkan. Akhirnya apa? Para pemuda dan para remaja sekarang terjebak dalam pernikahan halu. Ditambah di masa pandemi ini, aktivitas belajar mengajar itu dilakukan di rumah, belajar dari rumah. Di situ seringnya kita dengar keluhan anak-anak tuh, teman-teman mungkin tugasnya banyak, tugasnya numpuk. Nah, mereka akhirnya, oh udahlah, mending nikah aja gitu. Kayak gak ada beban apapun gitu, gak ada beban hidup apapun. Kebayangnya, oke solusinya berarti aku harus nikah nih gitu. Padahal ya di hukum kita sendiri itu nikah muda dilarang loh. Nikah muda itu tidak diperbolehkan ya, bahkan muncul begitu banyak stop pernikahan anak. Dan di hukum kita sendiri itu tidak boleh menikah di bawah umur 19 tahun. Dengan berbagai alasan. Entah itu alasan kesehatan, alasan ekonomi, pendidikan, atau dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita membahas tentang alasan-alasan kenapa sih pernikahan dini itu dilarang, kita bahas dulu latar belakang kenapa ya pernikahan dini itu dilarang. Nah, di Indonesia sendiri itu terkait pernikahan itu merujuk pada Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989. Kemudian diturunkan ke Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang hak anak dan diturunkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Di mana di situ dijelaskan dalam pasal 7 bahwa pernikahan anak itu minimal adalah 19 tahun. Jadi di bawah 19 tahun itu tidak diperbolehkan. Yang sebelumnya itu adalah usia 16 tahun dan sekarang kemudian direvisi menjadi 19 tahun. Itu alasan kenapa pernikahan dini itu di negeri ini itu dilarang. Nah, sekarang kita akan membahas apa saja pertimbangan-pertimbangan atau alasan kenapa pernikahan dini atau nikah muda itu dilarang. Pertimbangan yang pertama, dari sumber UNICEF 2016, bahwa yang pertama adalah karena kesehatan. Kenapa? Karena ketika menikah itu kebanyakan ditemukan usia perempuan 15 sampai 19 tahun. Di usia ini mereka mengatakan usia-usia ini belum sanggup, mereka belum mampu untuk hamil atau mengandung, rahimnya belum kuat. Sehingga ketika melahirkan, apa yang terjadi? Atau bahkan mungkin bayinya belum terlahir, lalu apa yang terjadi? Ya, ibunya atau anaknya bisa saja meninggal. Itu alasan yang pertama. Dan alasan yang kedua terkait psikisnya anak muda atau anak remaja. Sering ya kita mendengar bahwa anak muda atau remaja itu semangatnya sedang menggeloranya. Emosionalnya itu belum bisa diatur, belum bisa mengontrol emosinya. Nah, akhirnya ketika memutuskan untuk menikah, ada tekanan dalam keluarganya, kemudian tidak sanggup, bisa saja emosi yang keluar, bahkan main tangan. Sehingga KDRT dan berujung pada perceraian. Maka jangan heran ketika angka perceraian itu meningkat. Kemudian pertimbangan yang ketiga adalah tentang ekonominya. Kita tahu bahwa nikah muda itu kebanyakan ketika sudah lulus SMA atau bahkan belum lulus SMA sudah menikah. Ya bayangkan, dengan kemampuan atau skill segitu mereka mau bekerja apa? Ya sudah kerja seadanya serabutan. Sedangkan dalam keluarga mereka akan mendapatkan tekanan yang luar biasa. Ekonomi yang tekanannya jauh lebih besar. Kemudian yang keempat, pertimbangan keempat adalah pertimbangan terkait pendidikan. Ditemukan bahwa 4 kali lebih besar itu pernikahan perempuan itu usia 18 tahun di mana belum lulus SMA.
Nah, itu akhirnya apa? Banyak yang putus sekolah. Nah, ini yang membuat begitu gencarnya, begitu tingginya, begitu masifnya tentang pelarangan nikah muda atau pernikahan dini. Tapi satu sisi, ini sebetulnya membingungkan. Karena apa? Karena pelarangan ini justru tidak sesuai dengan problematika remaja saat ini. Anak muda saat ini bukan itu problematikanya. Problematika yang harusnya diatasi. Mari kita lihat. Problematika yang harusnya diatasi itu adalah kenapa pacaran, free sex, kemudian aborsi, kehamilan di luar nikah. Dan itu sebetulnya adalah akar masalahnya yang secara garis besar adalah karena dekadensi moral atau kemerosotan moral yang terjadi pada anak muda. Ini yang membuat bingung. Akhirnya banyak pertanyaan anak muda. Di satu sisi nikah muda itu dilarang, tapi pacaran pun menjerumuskan mereka kepada kerusakan. Lalu, kami para remaja harus bagaimana? Demikian ya penjelasan dari Mbak Jusnul. Ternyata di balik kasus pacaran yang berujung pada persoalan lain menjadikan remaja ingin move on untuk menjalin ikatan yang lebih serius dengan pernikahan. Dengan harapan akan bisa menyelesaikan masalah dan bisa bahagia untuk selama-lamanya. Apakah demikian? Lalu, problem selanjutnya, jika ingin menikah muda, harus berhadapan dengan pernikahan anak-anak. Waduh, gimana ini? Jadi serba salah ya, pacaran nggak boleh, pernikahan dilarang. Sebenarnya akar masalah dari dilema remaja hari ini apa? Dan bagaimana Islam mendudukkan terkait pernikahan? Nah, materi berikutnya tentang pernikahan akan dibahas oleh Mbak Indri. Kepada Mbak Indri, saya persilahkan. Teman-teman, jangan lupa untuk aktif menanggapi apa yang disampaikan oleh pemateri kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Jahaningrum. Saya berdomisili di Kabupaten Semarang dan saat ini aktivitas saya sebagai koordinator dari KSWI sekaligus saat ini saya berkecimpung dalam dunia dakwah remaja. Nah, pada sesi kali ini akan saya beri judul yaitu Nikah No Halo. Nah, membahas berkaitan dengan pernikahan memang sesuatu yang sangat menyenangkan ya, apalagi bagi kaum remaja, kaum muda, kaum milenial seperti kita saat ini. Karena ada banyak dari kita yang juga pengen menuju kepada jenjang pernikahan. Ya, apalagi di masa pandemi saat ini, ya karena beban tugas menumpuk ya. Semisal ada yang masih SMA atau sudah mahasiswa, ketika menghadapi beban tugas yang sangat berat, kemudian banyak yang akhirnya kepikiran ya untuk segera menikah. Aku pengen nikah aja deh daripada ngerasain tugas-tugas yang berat gitu. Atau mungkin yang mahasiswa yang sedang skripsi, duh susah banget sih skripsinya, mending aku nikah aja deh. Nah, ada yang juga semacam itu. Nah, bagi teman-teman yang juga merasakan hal yang sama sebagaimana apa yang saya sampaikan, bisa deh komentar di kolom komentar di bawah video berikut ini. Nah, kalau teman-teman juga merasakan hal yang sama, maka saya katakan bahwa itu adalah suatu hal yang wajar sekali. Kenapa? Karena memang kita ini sebagai manusia telah Allah berikan yang namanya naluri, yaitu naluri berkasih sayang. Jadi kalau kita merasa kok pengen melanjutkan pernikahan, ya maka itu adalah hal yang wajar. Namun sebelum kemudian kita membahas lebih jauh berkaitan dengan menikah, ada hal yang harus kita pahami dulu. Yang pertama adalah kalau kita ada keinginan untuk menikah, maka sadari sebetulnya saya itu hanya pengen menikah atau kemudian saya tuh sudah siap atau butuh untuk menikah.
Nah, berikut ini akan saya berikan ya tanda-tanda bahwa teman-teman itu sudah siap menikah atau kemudian hanya pengen menikah. Seperti apa? Nah, berikut ini. Yaps, jadi tanda-tanda bahwa kamu itu sebenarnya hanya pengen menikah, itu yang pertama adalah bahwa kamu menganggap yang namanya menikah itu adalah solusi dari segala masalah. Seperti yang tadi saya singgung di depan ya, ketika ada masalah sedikit, merasa jenuh sedikit, bosan sedikit, akhirnya ujung-ujungnya adalah aku pengen menikah deh, gitu. Nah, ini adalah salah satu yang menunjukkan bahwa kamu itu juga hanya ingin menikah saja, belum kemudian siap untuk menikah. Yang kedua adalah bahwa kamu hanya memikirkan indahnya resepsi. Hayo, siapa yang sering banget ngikutin medsos ya, utamanya di Instagram pernikahan muda. Contohnya yang lagi in-nya ya, yang mereka itu sepasang pemudi yang lagi hijrah, kemudian mereka melangsungkan pernikahan. Nah, itu kadang-kala juga membuat kita terbawa emosi untuk juga membayangkan ya, ih nanti kalau misalkan aku tuh menikah, nanti aku maunya kayak gitu gitu. Dan ketika melihat sepasang muda-mudi yang sudah menikah ini tadi, kita juga ada rasa pengen ya untuk melakukan hal yang sama. Nah, untuk yang ketiga, kamu merasa ingin segera memiliki seseorang yang kamu cintai. Nah, siapa nih yang mungkin sudah punya cim-ciman ya, sudah ada target ya, iya aku pengen banget sama dia gitu. Nah, ketika kamu itu tanda bahwa kamu itu hanya pengen menikah, maka ini menjadi salah satu tanda kalau kamu ini menjadi salah satu tanda bahwa kamu tuh hanya pengen menikah. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah bahwa kamu fokus sama tujuan akhir setelah kemudian pernikahan. Nah, yang kebayang ketika kemudian melihat pernikahan-pernikahan yang ada di medsos utamanya ya, yang kita sering konsumsi setiap hari barangkali, yang kita lihat setiap hari, nah itu kelihatannya adalah indah gitu ya, bisa kemudian kemana-mana bareng, kemudian bisa berdua bareng, ada yang merhatiin, ada yang peduli, ada yang ngertiin. Nah, itu adalah tanda bahwa kamu sebenarnya hanya pengen menikah saja. Apakah kamu ada tanda-tanda berikut ini? Kalau ada, berarti coba kemudian mulai introspeksi diri. Nah, ketika kamu tuh hanya pengen, ya pada akhirnya ujung-ujungnya hanya fokus kepada diri sendiri. Bagaimana apa yang kemudian diinginkan itu bisa terrealisasi, bisa dipenuhi oleh pasangan. Ya, berarti ya kemudian akan cenderung tidak dewasa ya. Karena apa? Ya pengennya nggak dibully karena belum nikah, pengennya dimanja, pengennya dipeduliin, pengennya di ngertiin gitu. Sehingga kemudian disitulah hal-hal yang barangkali disalahpahami karena hal tersebut adalah bukan pernikahan yang sebetulnya. Nah, kalau itu tadi adalah tanda-tanda bahwa kamu itu hanya pengen menikah, dan sekarang ini adalah tanda-tanda bahwa kamu itu sudah butuh menikah atau sudah siap menikah. Nah, apa saja? Yang pertama adalah bahwa kamu itu sudah lulus penilaian dari orang tua. Kenapa kok ini penting? Karena orang tualah yang paling tahu ya bagaimana track record kita. Apakah kita sudah cukup dewasa ataukah kita tuh masih kanak-kanak, masih mentalnya labil atau yang lainnya. Nah, yang sering hidup bersama kita yaitu adalah orang tua. Makanya penilaian orang tua itu menjadi penting. Tentu saja itu penilaian yang berdasarkan syariah Islam. Contoh dari standarisasi orang tua yang penilaiannya itu tidak sesuai syariah Islam adalah ketika ada anak perempuannya ingin menikah dan kemudian tidak diperbolehkan karena alasannya
belum mapan dalam hal pekerjaan. Nah, ini adalah contoh bagaimana standarisasi yang tidak tepat ya, karena bukan itu yang menjadi parameter daripada seseorang itu boleh menikah atau tidak. Jadi tetap penilaian orang tua itu harus dalam kerangka syariat Islam. Nah, kemudian yang kedua yaitu bahwa tanda kamu butuh menikah adalah bahwa kamu sudah belajar menerapkan aturan Islam ke dalam diri masing-masing. Nah, kenapa kok ini penting? Karena yang namanya menikah nanti juga akan bersinggungan, akan berhadapan dengan pasangan dan juga anak-anak. Jadi sangat mustahil kita bisa mengatur pasangan atau kemudian mengatur anak-anak ketika kita sendiri belum mampu untuk menerapkan syariah Islam dalam aktivitas kita sehari-hari. Nah, untuk yang ketiga, bahwa kamu sudah punya gambaran visi misi pernikahan yang akan dituju. Ibaratnya yang namanya rumah tangga itu adalah kapal, yang mana kapal itu nanti akan bermuara pada sebuah tempat atau tujuan. Maka tujuan itu menjadi penting sekali untuk ditentukan. Nah, tentu saja visi misi yang terbaik bagi seorang muslim adalah visi misi yang disesuaikan dengan syariat Islam, yaitu untuk membentuk generasi yang islami dan juga peradaban yang islami. Maka itu adalah sebuah tujuan yang sangat mulia dan juga sangat diapresiasi oleh Islam tentunya. Nah, kemudian yang terakhir, poin yang keempat yaitu bahwa tanda kamu itu sudah siap menikah, kamu itu menganggap bahwa yang namanya menikah itu adalah dalam rangka untuk beribadah. Nah, dalam hal ini berkaitan dengan niat. Nah, niat ini menjadi sebuah hal yang penting karena itu akan menentukan proses-proses ketika nanti sudah menikah. Ya, ketika tidak memahami niat ini tadi, maka konsekuensinya, resikonya gampang rumah tangga itu akan gampang retak karena tidak dilandasi semata untuk beribadah kepada Allah. Ingat bahwa kalau kita bicara ibadah, ya maka itu menjadi tantangan bagi kita apakah kita bisa melakukannya dengan baik atau tidak. Ketika kita itu memutuskan untuk menikah, maka setiap aktivitas kita dalam rumah tangga itu akan bernilai pahala atau dosa. Maka tentu saja hal ini tidak mudah. Jadi teman-teman, ketika teman-teman diberikan pilihan untuk memilih antara apakah kita mengambil aturannya Allah ataukah kemudian mengambil aturannya manusia, apa jawaban dari kalian? Nah, teman-teman bisa komen ya jawabannya di komentar di bawah video ini. Memang menjadi sebuah dilema ya ketika satu sisi Allah menginginkan kita untuk seperti ini, tapi ternyata satu sisi yang lain aturan hari ini justru malah melarang kita untuk berbuat seperti ini. Dalam hal ini maksudnya adalah berkaitan dengan pernikahan. Pernikahan dini dianggap sebagai sebuah bencana yang besar bagi negeri ini, yang mana berdasarkan data UNICEF tahun 2016, Indonesia menempati urutan ke-7 dari negara yang paling banyak pernikahan dininya. Hal ini juga diungkap oleh Badan Pusat Statistik atau BPS ya, yang menunjukkan bahwa ternyata di Indonesia sekitar usia 10-15 tahun ternyata yang melakukan pernikahan dini itu sekitar 11%. Sedangkan di usia 16 tahun sampai 18 tahun sekitar ada 32% dari yang melakukan pernikahan dini. Maka inilah yang dikatakan sebagai sebuah bencana yang besar. Untuk itu, kenapa pernikahan dini dilarang di negeri ini? Nah, kita akan sedikit membahas ya teman-teman berkaitan dengan kenapa sih kok pernikahan dini ini dilarang. Nah, sebelumnya di pembahasan
pemateri pertama sudah dijelaskan mengenai mengapa pernikahan dini dilarang. Nah, saat ini kita akan bahas secara lebih lengkapnya berdasarkan data pembanding-pembandingnya, supaya teman-teman juga tahu dan teman-teman bisa bersikap dengan bijak tentang narasi atau opini-opini yang berkaitan dengan larangan pernikahan dini. Yang pertama, alasannya adalah karena faktor kesehatan. Kalau seseorang melakukan pernikahan dini, dianggap bahwa alat reproduksinya belum siap, sehingga nanti resikonya adalah akan menyebabkan kematian ibu dan anak. Kemudian muncullah penyakit, kemudian bayi prematur dan sebagainya. Nah, padahal kalau kita mau mengacu pada data yang lain, ternyata banyak loh dari usia 30 tahun ke atas yang juga mengalami resiko kehamilan yang juga beragam. Artinya, yang namanya resiko kehamilan itu juga dialami tidak hanya pernikahan yang dianggap di bawah umur, tetapi juga yang bukan pernikahan dini pun juga mengalami resiko yang sama. Alasan yang kedua berkaitan dengan KDRT. Dianggap bahwa saat anak muda melakukan pernikahan dan membangun rumah tangga, sedangkan kondisi emosional mereka belum stabil, mengakibatkan ada persoalan-persoalan yang akan muncul disebabkan karena masing-masing belum siap secara psikis. Bisa jadi ada kekerasan rumah tangga. Begitupun juga ada kekerasan seksual. Padahal kalau kita mau mengacu pada survei pengalaman hidup perempuan nasional tahun 2016, itu mengungkapkan 1 dari 3 perempuan berusia 15 sampai dengan 64 tahun pernah mengalami yang namanya kekerasan fisik atau kekerasan seksual. Artinya, yang mengalami kekerasan rumah tangga, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan seksual, itu tidak hanya dialami oleh yang mereka melakukan pernikahan dini. Yang ketiga berkaitan dengan alasan faktor ekonomi, yang ketika seseorang itu melakukan pernikahan dini akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan. Bahkan kerugian ekonomi yang dialami negara itu sekitar 1,7% dari PDB yang kemudian diperkirakan. Padahal kalau kita mau buka data tentang orang yang bekerja dan orang yang menganggur pada usia-usia kerja, ada sekitar 61,1 juta orang yang mereka masih menganggur, artinya masih pengangguran. Nah, artinya jika dikaitkan dengan pernikahan dini, maka ada banyak sekali yang terkategori usia bukan pernikahan dini itu juga mereka menganggur gitu. Jadi sekali lagi ini tidak bisa dijadikan alasan semata-mata karena pernikahan dini. Dan alasan yang terakhir berkaitan dengan pendidikan. Nah, ketika sepasang muda-mudi melakukan pernikahan, maka resikonya adalah anak perempuan memiliki peluang 4 kali lebih rendah menyelesaikan pendidikan menengah. Jadi ketika seseorang melakukan pernikahan dini, maka terancam tidak melanjutkan sekolahnya. Padahal kalau kita mengacu pada data UNICEF tahun 2016, sekitar 2,5 juta anak tidak dapat menikmati pendidikan. Nah, Badan Pusat Statistik mengungkapkan hal ini dipengaruhi mayoritas karena adanya kemiskinan. Sekali lagi ya, bahwa ini tidak semata-mata karena pernikahan dini saja mengakibatkan putus sekolah, akan tetapi karena faktor kemiskinan. Nah, itu tadi adalah alasan-alasan
tentang kenapa kok pernikahan dini itu dilarang di negeri ini. Namun jika kita itu mau berpikir lebih jauh, adanya resiko-resiko ya, faktor-faktor yang kemudian diungkapkan kenapa kok pernikahan dini ini dilarang, maka sebetulnya itu tidak fair ya, karena seolah-olah semuanya adalah karena salah pernikahan dininya, padahal tidak demikian faktanya. Adapun jika pernikahan dini ternyata menyumbang berbagai problem-problem yang diungkapkan, maka sebetulnya itu tidak semata-mata terjadi karena pernikahan dininya, tapi lebih kepada faktor kesiapan. Nah, jadi karena tidak siap, akhirnya muncullah problem-problem dalam rumah tangga. Apalagi jika saat ini tidak ada edukasi terhadap anak-anak bagaimana nanti menyiapkan rumah tangga, bagaimana membina pernikahan, pada akhirnya ketika mereka melihat ada sebuah rumah tangga yang sepertinya menyenangkan, romantis, akhirnya pun mereka juga teriming-iming untuk melakukan pernikahan. Jadinya halu ya, mereka tidak bisa berpikir realistis karena memang tidak ada edukasi. Terlebih adanya tontonan-tontonan di berbagai media sosial, di TV, itu juga menyumbang dari generasi itu menginginkan pernikahan-pernikahan yang sifatnya romantis belaka. Jadi ketika mereka menginjak pada pernikahan yang sesungguhnya, mereka jadi kaget karena tidak sebagaimana apa yang mereka bayangkan sebelumnya. Ketika demikian, maka kita bisa tebak bagaimana output dari pernikahan yang dibangun. Nah, kesalahan hari ini juga bagaimana memposisikan anak muda dalam masyarakat, di mana seolah-olah definisi anak itu dimaknai sebagai seseorang yang masih kecil, yang masih belum bisa berpikir, yang masih belum bisa menentukan sesuatu, yang masih belum bisa menentukan pilihan dan sebagainya. Nah, ini akan berbeda sekali dengan Islam, bagaimana menempatkan seorang anak muda. Anak muda itu dianggap sebagai sebuah kekuatan di antara dua kelemahan, yaitu anak kecil di samping orang tua yang sudah lemah. Nah, kalau kita melihat bagaimana contoh pernikahan dini di masa Rasulullah, ada yang namanya Fatimah yang merupakan putri dari Rasulullah. Fatimah dinikahkan oleh Rasulullah dengan Ali bin Abi Thalib, yang pada saat itu keduanya, Fatimah masih berusia 15,5 tahun, kalau Ali masih berusia 25,5 tahun. Namun keduanya sudah memenuhi kriteria dari sosok-sosok yang memang dia sudah siap untuk menuju jenjang pernikahan, membangun rumah tangga, sehingga outputnya pun juga luar biasa, generasi-generasi yang dihasilkan. Jika persoalannya adalah faktor kesiapan, lantas siapakah yang bertanggung jawab dalam proses penyiapan generasi agar mereka menjadi pribadi yang siap, pribadi yang matang dalam membina rumah tangga kelak? Nah, jawabannya ada 3, yaitu yang pertama keluarga, yang kedua adalah masyarakat, dan yang ketiga adalah negara. Yang pertama, dalam keluarga, apalagi sebagai ibu, nah ibu mempunyai peran penting sebagai madrasatul ula atau pendidik bagi anak-anak kelak. Jadi sebelum prabalik itu anak-anak sudah disiapkan agar mereka siap dalam memikul beban hukum, atau agar mereka siap dalam memikul tanggung jawab ketika mereka sudah dalam usia balik. Nah, ketika ibu itu sudah menyiapkan sejak prabalik, maka ketika menginjak balik mereka pun sudah siap dengan beban-beban yang akan mereka pikul. Yang kedua adalah masyarakat, yang mana masyarakat punya peran penting untuk menjadi yang mengkondisikan atau yang menjadi pengontrol bagi kehidupan generasi, yang mana perannya adalah
beramar ma'ruf nahi mungkar, agar ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau bertentangan dengan syariat Islam, maka masyarakat itu juga akan berusaha untuk membenahi itu semua. Tidak sebagaimana hari ini, di mana ada banyak sekali muda-mudi yang mereka melakukan pacaran, tapi masyarakatnya diam dengan alasan bahwa itu bukan urusan mereka. Yang ketiga adalah peran negara. Nah, peran negara ini penting, yaitu tugasnya memfasilitasi pendidikan, yang mana pendidikan itu tujuannya, outputnya adalah untuk membentuk seseorang itu berakidah Islam dan juga bersyahsiah Islam. Karena mereka berakidah Islam, maka outputnya itu mereka menjadi pribadi yang berkepribadian Islam. Ketika seseorang itu berkepribadian Islam, maka peluang untuk mereka itu melakukan kejahatan-kejahatan, mereka melakukan kriminalitas itu akan sangat kecil sekali. Nah, hal itu juga ditunjang dengan adanya aturan-aturan yang diberlakukan oleh negara berkaitan dengan penutupan akses-akses konten-konten yang tidak sesuai dengan remaja. Contohnya hari ini adanya pornografi, itu akan ditutup. Hal-hal yang merangsang nafsu atau syahwat itu akan dilarang di dalam negara. Nah, tentu saja dalam hal ini negara yang mau untuk melakukan hal itu tentu saja adalah institusi yang berdasarkan syariah Islam, tidak sebagaimana hari ini. Jadi kesimpulannya adalah bahwa jangan sampai kita ini terjebak dalam pernikahan halu, yaitu pernikahan yang kita hanya membayangkan fun-funnya aja, keuuannya aja, enak-enaknya aja, tapi itu membawa kemafsadatan, membawa konsekuensi yang besar pada problem rumah tangga kelak. Nah, bagaimana agar kita tidak halu? Maka kita butuh ilmu, yang mana ilmu itu akan membantu kita agar kita bisa mempunyai bekal dalam menjalani kehidupan rumah tangga kelak. Jika teman-teman belum siap, maka inilah saatnya untuk menyiapkan dengan belajar ilmu Islam. Apabila sudah siap, maka Islam memberikan jalan, yaitu bersegeralah menikah, karena ini merupakan sunnah Nabi SAW. Dan tentu saja kalau kita bicara bahwa ternyata hari ini negara kita, aturan saat ini yang diterapkan ternyata tidak mengakomodir untuk seseorang itu menikah dalam usia muda, maka ini adalah sebuah masalah. Maka jangan sampai kita terbawa pada narasi-narasi atau opini-opini yang menyesatkan berkaitan dengan larangan pernikahan muda. Karena pernikahan muda itu diperbolehkan dalam Islam dan tidak dilarang. Untuk itu, saya mengajak kepada teman-teman semuanya, mari menjadi bagian daripada remaja yang peduli, remaja yang memberikan solusi daripada sudut pandang Islam. Tentunya, semua bekal itu kita dapatkan ketika kita mau melangkahkan kaki untuk mengkaji Islam. Demikian, mohon maaf kalau ada beberapa kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya teman-teman, Alhamdulillah. Dari penjelasan Mbak Indri, kita dapat menyimpulkan bahwa ternyata pembahasan menikah itu merupakan pilihan dengan konsekuensi yang berat. Sebab menikah merupakan penyempurna separuh agama. Sehingga jangan sampai kita berkeinginan menikah hanya dilandasi faktor halu. Pengen nikah karena melihat kemesraan pernikahan orang lain di media sosial. Poin selanjutnya adalah ternyata akar masalah mengapa anak muda berhadapan dengan dilema antara menikah sesuai anjuran Islam dengan larangan pernikahan saat ini adalah disebabkan karena aturan hari ini yang cenderung menafikan eksistensi aturan Sang Pencipta. Yang diterapkan saat ini justru aturan dari akal manusia yang menyebabkan banyak kerusakan. Seperti memperbolehkan pacaran namun tidak memberikan solusi pada persoalan turunannya. Nah,
Sebagai din yang sempurna, Islam mampu menghadirkan solusi yang paripurna. Karena Allah adalah zat yang paling tahu bagaimana manusia harus diatur. Jadi, dalam Islam, menikah muda itu diperbolehkan. Dengan syarat tentunya. Sehingga jangan terjebak dengan narasi larangan pernikahan dini. Dan kita menyuarakannya padahal ini tidak sesuai dengan syariat. Selanjutnya, pilihan ada di tangan kalian. Dengan posisi kalian saat ini, apakah memilih jomblo atau mau menikah, semuanya ada nilainya. Jika kita mampu memaksimalkannya. Jika menikah ternyata ada banyak hal yang harus dipersiapkan, maka inilah saatnya. Yakni dengan belajar Islam dan dengan potensi yang dimiliki oleh kita. Mari mengembangkan diri, berkontribusi menjadi agennya Allah, yakni menjadi remaja peduli, memberi solusi atas kerusakan yang terjadi hari ini. Yang itu semua kita lakukan untuk menyongsong peradaban Islam dalam institusi syariat Islam. Teman-teman bisa bertanya langsung kepada pemateri, silakan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa pula untuk follow semua akun Remaja KSWI. Link sudah tertera di deskripsi box. Bagi teman-teman yang membuat resume yang dipaparkan oleh pemateri, kemudian diupload di Instastory kalian dan tag akun IG Remaja KSWI, kemudian mengisi form, kalian berpeluang besar untuk mendapatkan door prize spesial dari Remaja KSWI. Alhamdulillah ya teman-teman, sudah selesai acara kita hari ini. Gimana teman-teman? Udah paham kan ya tentang dilema pernikahan dini? Jangan lupa buat teman-teman untuk kasih tanggapan kalian mengenai acara hari ini di kolom komentar ya. Sebelum acara kita tutup, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Pembacaan doa akan dibacakan oleh Mbak Wiwit. Untuk Mbak Wiwit, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah teman-teman sejenak kita menundukkan kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiu majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yang bagi li jalali wajhika wa adini sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum wa aw tuhfuhu yuhasibakum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullu amana billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufariqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya teman-teman. Kini tiba di penghujung acara ini. Bagi kalian yang masih ingin bertanya, boleh
pertanyaan kalian ditanyakan di kolom komentar yang insya Allah akan dijawab oleh pemateri kita. Nah, yang belum mengisi Google Form, jangan lupa mengisinya ya. Dan buat resum semenarik mungkin. Kemudian tag akun IG Remaja KSWI karena ada hadiah menarik. Saya sebagai moderator mewakili pemateri dan seluruh tim KSWI mengucapkan banyak terima kasih buat kalian, dan apabila banyak salah kata saya mohon maaf, dan apabila ada kelebihan itu hanya dari Allah. Saya pamit undur diri. See you next di acara KSWI berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.